Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Ani Anggraini, biasa dipanggil Ani atau Anggra. Nah, di video kali ini aku bareng teman-teman aku yang lain bakalan coba nih ngebahas dan mengupas tuntas salah satu bab yang ada di buku yang menurut aku ini sangat recommended banget, sangat relatable banget. Khususnya bagi kalian para calon pendidik bangsa atau kalian yang memang ingin terjun langsung di dunia pendidikan, khususnya di sekolah dasar. Nah, judul bukunya apa? Jadi judul buku ini adalah No More Theory Please, A Guide for Elementary Teacher karya LK Maslow. So, mau lihat gimana cara kita mengulas bab yang ada di buku ini? Jangan kemana-mana, let's check this out. Berbicara mengenai seorang guru, tentunya ini adalah sesosok yang memang menjadi inspirasi dan juga contoh bagi para siswanya. Nah, di buku No More Theory ini dijelaskan nih bagaimana cara seseorang bisa dikatakan sebagai guru yang baik dan juga guru yang efektif dalam memberikan pembelajaran. Karena sebenarnya guru ini adalah profesi yang menuntut, dalam artian seseorang itu tidak boleh asal-asalan, tidak boleh main-main, dan tentunya harus bisa mengoptimalkan segala potensi yang ada pada dirinya. Nah, untuk menjadi guru yang baik, tentunya seorang calon pendidik haruslah memiliki strategi-strategi khusus ataupun juga kiat-kiat khusus dalam menjadi sosok guru yang efektif. Mau tahu langkah-langkah dan juga kiat-kiatnya apa aja? Perhatikan ini ya. Berikut adalah langkah-langkah dan juga kiat-kiat agar guru bisa dikatakan sebagai guru yang efektif. Yang pertama adalah guru haruslah mampu menciptakan dan juga menjalankan rutinitas yang tentunya sangat positif dan juga relatable nih dengan kegiatan pembelajaran. Karena dengan menjalankan rutinitas-rutinitas yang memang memberikan impact yang positif, maka ini akan berpengaruh juga pada kegiatan pembelajaran. Dan tentunya ini akan memberikan dampak yang begitu baik khususnya bagi guru tersebut maupun juga pada para siswanya. Nah, yang kedua, guru juga haruslah mampu menjadwalkan serta mengerjakan tugas-tugas administrasinya dengan benar. Karena dengan mengerjakan tugas administrasi ini dengan benar, maka guru tersebut dapat dilihat nih bagaimana kredibilitasnya, bagaimana performanya, bagaimana kinerjanya selama melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dari situ juga terlihat nih bagaimana kedisiplinan seorang guru dalam mengerjakan suatu tugas. Karena sebenarnya guru itu tidak hanya dilihat dari segi beliau mengajarkan ilmunya, tapi juga dilihat dari bagaimana kedisiplinannya. Nah, untuk selanjutnya, guru yang baik adalah tentunya guru yang sudah merancang kegiatan pembelajaran itu dengan tertata ataupun terfokus pada kegiatan pembelajaran. Karena dengan adanya perencanaan pembelajaran yang matang, maka pembelajaran tersebut akan lebih bermakna dan tentunya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka dari itu, guru yang dikatakan efektif bila guru tersebut sudah merancang pembelajaran tersebut dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, guru ini kan sebenarnya tidak hanya dilihat dari hanya segi ketika beliau memberikan ilmunya saja, tapi juga dilihat dari segala aspek, baik itu dari sikap, kepribadian, maupun juga kerapihannya. Maka dari itu, guru yang efektif adalah guru yang selalu menata ruang kerjanya, menata meja dan kursi ketika di kelasnya dengan rapi. Karena dari situ juga guru dapat memberikan contoh yang begitu luar biasa baik kepada siswanya, sehingga siswa-siswanya dapat mencontoh hal-hal baik tersebut. Jadi seorang guru, tentunya guru yang baik adalah guru yang selalu memperbaiki dirinya, yang selalu ingin mengupgrade dirinya untuk menuju ke arah progresan yang lebih baik. Maka dari itu, guru yang baik adalah guru yang selalu memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Contohnya misalnya ketika ada kegiatan seminar ataupun ada kegiatan bimbingan teknologi, maka guru tersebut akan selalu berusaha untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, guru yang baik itu adalah guru yang senantiasa membuat aturan, kebijakan yang tidak memberatkan baik untuk dirinya pribadi ataupun siswanya. Karena ketika guru membuat sebuah kebijakan, guru haruslah memikirkan bagaimana sikap dari penerimaan dari siswa tersebut. Jadi, tidak boleh hanya memberatkan kepada satu pihak. Dan yang paling penting adalah untuk menjadi guru yang efektif adalah guru yang dapat menjalin komunikasi hubungan yang baik antara orang tua dengan juga dirinya. Karena ketika hubungan antara orang tua dan guru dapat terjalin dengan harmonis, maka guru tersebut dapat saling bekerja sama dengan orang tuanya untuk melihat bagaimana perkembangan dari siswa tersebut.
Tadi aku udah paparin beberapa langkah dan juga kiat-kiat agar seseorang bisa dikatakan sebagai guru efektif. Nah, sebelum memulai semester yang baru ataupun ingin melanjutkan ke semester selanjutnya, ada beberapa tugas yang memang harus dikerjakan oleh guru. Yang pertama adalah guru haruslah sudah membereskan pemasukan nilai, dalam artian sudah menilai sikap siswa, menulis segala sesuatu yang terjadi di kegiatan pembelajaran, menuliskan juga merekap hasil dari prestasi siswa, sehingga dari situ juga dapat dijadikan acuan ataupun dijadikan pedoman dalam melihat bagaimana perkembangan siswa. Yang selanjutnya, guru juga harus bisa menentukan dan memastikan nih arah tujuan pembelajaran itu mau ke arah yang mana, sehingga dari situ guru dapat menyiapkan materi-materi apa saja yang memang perlu disiapkan. Dan yang terakhir, lagi-lagi guru haruslah mampu membangun hubungan yang harmonis antara orang tua dan juga dirinya, karena dengan adanya hubungan yang harmonis antara orang tua dan guru, maka pembelajaran tersebut bakal bisa dirasakan tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Nah, ketika pembelajaran akan segera dimulai, di sini guru perlu memonitoring proses pembelajaran siswa. Nah, adapun beberapa strategi yang harus dimiliki oleh seorang guru ketika meningkatkan kinerja siswa. Yang pertama itu harus ada tutorial. Nah, yang kedua harus melibatkan sumber daya ahli dalam bidang apapun itu yang bisa menunjang kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, seorang guru itu harus menyisihkan waktu. Harus menyisihkan waktu untuk membantu siswa-siswa yang memiliki permasalahan dalam suatu pelajaran atau kesulitan dalam memahami sebuah pelajaran. Nah, adapun yang harus membantu bisa diri Anda sendiri, bisa relawan kelas, atau spesialis mata pelajaran seperti spesialis membaca atau matematika. Nah, kemudian yang terakhir nih, seorang guru harus memberikan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini atau sering kita sebut dengan PR, pekerjaan rumah, untuk diselesaikan oleh seorang siswa dan dibantu dengan orang tua atau pengasuhnya. Nah, maksud orang tua di sini tidak untuk memberikan jawaban kepada siswa, namun untuk memberikan sebuah arahan, motivasi atau dorongan kepada siswa agar memiliki keingintahuan dalam belajar atau semangat dalam belajar. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada beberapa hal-hal yang harus menjadi perhatian seorang guru. Yang pertama, guru harus bisa mengatur material pelajaran untuk diberikan kepada siswa. Nah, di awal pembelajaran, guru sebaiknya menentukan tujuan pelajaran, mengatur jadwal, mencari serta membuat sumber pelajaran sebagai bahan pertimbangan pembelajaran. Yang kedua, guru perlu mencatat hal-hal penting ketika terjadinya proses pembelajaran. Nah, kejadian yang penting itu bisa beragam jenisnya. Seperti halnya insiden kecil di dalam kelas, guru bisa mendokumentasikan kegiatan tersebut kemudian dicatat dalam sebuah jurnal. Nah, manfaat adanya jurnal ini bisa memonitoring kegiatan belajar siswa serta bisa menjadi acuan guru untuk melakukan pendekatan kuratif terhadap penyimpangan siswa. Kemudian poin selanjutnya, hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru. Yang ketiga, usahakan guru selalu merespon orang tua murid agar terjalinnya komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua. Kemudian, rencanakan accordingly atau pembuatan timeline dalam pengayaan tugas. Nah, ini bisa dimulai dengan membeli kalender, kemudian menandai tanggal deadline penyerahan tugas agar bisa dikerjakan jauh-jauh hari. Kemudian, guru perlu memiliki panduan kecepatan kurikulum agar guru dapat memonitor pelajaran sesuai waktu dan tempat yang telah dikerjakan. Nah, ketujuh, perlu memilih metode pembelajaran yang tepat agar pembelajaran lebih efektif. Artinya, metode di sini tidak harus hanya satu metode.
guru bisa mengkreasikan metode pembelajaran yang digunakan agar pembelajaran yang diberikan lebih efektif. Kemudian nomor 8, usahakan area tempat bekerja selalu rapi. Artinya kerapihan ini menjadi poin yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru. Nah, yang 9, beri pemahaman terhadap anak sejak awal mengenai tujuan pembelajaran serta aturan yang ada di dalam kelas. Artinya seorang guru harus memberikan pemahaman mengenai tujuan pembelajaran yang akan diberikan serta memberikan aturan terhadap siswa agar siswa memiliki patuh terhadap peraturan yang ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usi Susilawati. Saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya paparkan. Yang selanjutnya itu ada seorang guru harus memiliki kinerja yang baik ketika di sekolah. Kinerja yang diharapkan pada saat guru mengajar itu diantaranya adalah yang pertama, guru haruslah dapat memberikan pemahaman kepada siswa apa tujuan pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Guru harus bisa memberikan pemahaman yang jelas, yang mudah dipahami oleh siswa, tidak bertele-tele, dan fokus memberikan pemahaman kepada siswa mengenai tujuan belajar itu sendiri. Yang kedua, ada aktivitas yang berbeda yang melibatkan semua gaya belajar. Nah, dengan begitu, guru juga harus bisa inovatif, memberikan inovasi-inovasi dalam melakukan pemberian materi. Karena setiap siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan karakteristik yang berbeda. Guru tentunya harus memiliki metode gaya pembelajaran yang berbeda. Yang ketiga, ada organisasi guru yang baik. Nah, tentu ya, seorang guru itu harus bisa berorganisasi dengan baik, dalam artian berkomunikasi yang baik. Tidak hanya dengan kepala sekolah ataupun guru yang ada di sekolah tersebut, tapi dengan siswa dan juga orang tua siswa. Yang selanjutnya, organisasi siswa yang baik. Nah, jadi guru juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik terhadap siswanya. Lalu yang kelima, guru tentunya harus memiliki pedoman ataupun buku rencana pembelajaran yang baik. Nah, dalam artian buku tersebut dapat memberikan pemahaman yang baik untuk siswa serta dapat diakses oleh semua orang. Nah, baik itu kepala sekolah ataupun siswa tersebut. Lalu yang selanjutnya, ada guru juga harus bisa memberikan pengorganisasian kepada dirinya. Nah, dalam artian guru juga harus bisa memanage dirinya sendiri agar dapat memberikan pembelajaran secara efektif. Nah, dalam hal pengontrolan emosi ataupun memberikan problem solving ketika ada masalah-masalah di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya ada banyak penguatan positif bagi siswa. Nah, guru yang baik juga haruslah selalu memberikan penguatan kepada siswanya. Misalnya, ketika ada siswa yang tidak memahami suatu materi, maka guru tersebut haruslah memberikan penguatan agar anak tersebut dapat memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Yang selanjutnya, guru juga harus senantiasa merawat dan juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa kelas adalah poin utama dalam pembelajaran. Nah, jadi guru harus selalu mengingatkan bahwa kebersihan di kelas itu harus tetap dijaga, karena ketika kelas itu rapi, bersih, dan juga terjaga, maka pembelajaran pun akan enak dilakukan, karena memang suasananya dan kenyamanan kelasnya itu memang terjaga. Yang selanjutnya, yang terakhir, sebagai seorang guru tentunya harus memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan harus, memang seorang guru itu memiliki tanggung jawab yang besar atas siswa, ruang kelas, dan juga pembelajaran itu sendiri, agar pembelajaran itu terasa bermakna dan para siswa terfasilitasi dengan baik dengan adanya guru tersebut.
Baik, di sini saya Ajis Muslim, NIM 1806061. Di sini saya akan menjelaskan hal yang harus diperhatikan ketika guru berhalangan hadir ke sekolah. Yang pertama, buat daftar kontak semua guru atau cantumkan nomor kontak yang mana nantinya digunakan untuk menghubungi jika Anda tidak ada. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting. Jika seorang guru tidak menghadiri suatu kelas, maka guru tersebut harus menghubungi atau mengkonfirmasi kepada kontak yang telah disiapkan, dan kemudian beritahu ketua kelas bahwa Anda akan absen. Nah, jika seorang guru tidak bisa hadir ke kelas, maka guru tersebut harus memberitahukan ketua kelas bahwasannya guru tersebut tidak bisa hadir, yang mana nantinya ketua kelas memberitahukan kepada siswa yang lain sehingga pembelajaran pun akan tetap berjalan. Yang ketiga, memberikan peraturan sebelumnya agar tidak ada anak yang menghiraukan. Nah, jika kita tidak hadir atau seorang guru tersebut tidak bisa hadir ke kelas, maka buat peraturan-peraturan yang sekiranya sudah disepakati oleh kelas tersebut sehingga tidak ada siswa yang menghiraukan jika tidak hadir seorang guru. Yang keempat, ikuti semua prosedur perizinan dari kebijakan sekolah. Ya, ini merupakan sebuah hal yang sangat penting jika kita mengikuti peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah tersebut. Jika kita tidak berhalangan atau kita tidak bisa untuk hadir ke kelas. Yang kemudian, mendokumentasikan kegiatan belajar ketika Anda berhalangan hadir dengan meminta bantuan guru yang lainnya. Nah, ketika kita tidak bisa hadir, maka kita bisa menginstruksikan kepada guru lain supaya bisa mendokumentasikan pembelajaran kelas yang oleh kita ampu, sehingga pembelajaran pun akan tetap berjalan jika kita menginstruksikan atau jika kita menitipkan amanah kepada guru yang lain. Kemudian, setiap siswa diberi formulir harian siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka. Nah, ini pun akan sangat berguna ya ketika kita tidak atau ketika seorang guru tersebut tidak bisa hadir, yang mana memberikan sebuah formulir harian yang harus diisi oleh siswa tersebut sehingga perkembangan setiap anak akan terlihat. Kemudian yang terakhir, guru bekerja sama dengan orang tua dalam controlling anak di rumah. Nah, seorang guru selaku guru harus memiliki hubungan yang akrab dengan orang tua siswa, yang mana nantinya informasi-informasi yang didapatkan atas perkembangan yang dicapai oleh anak tersebut bisa didapatkan dari informasi melalui orang tua siswa. Selanjutnya, jika kita ingin mengadakan sebuah konferensi dengan orang tua, maka hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau wali kelas diantaranya yang pertama, menyiapkan surat undangan. Nah, surat undangan itu nantinya dititipkan oleh guru kepada siswa sehingga siswa nantinya akan menyampaikan kepada orang tuanya masing-masing. Nah, dalam surat tersebut terdapat jadwal acara, waktu, dan tempat yang akan dilaksanakan atau yang akan direncanakan tentang konferensi yang akan diselenggarakan. Kemudian, dan mengadakan sebuah rapat atau konferensi dengan orang tua siswa, maka guru tersebut atau wali kelas tersebut harus menyiapkan kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan nantinya ketika dalam konferensi atau dalam rapat bersama orang tua siswa. Nah, kebijakan tersebut melalui kebijakan pekerjaan rumah, maksudnya itu ketika kita memberikan sebuah tugas kepada siswa. Nah, di sini guru atau wali kelas harus menjelaskan kinerja atau bantuan dari orang tua sehingga siswa dapat mengerjakan tugas tersebut dengan bimbingan dari orang tua. Kemudian sistem manajemen perilaku. Nah, di sini seorang guru harus menjelaskan juga perilaku yang harus dilakukan dan diperhatikan ketika dalam mengajar sehingga siswa dapat menuruti perilaku yang oleh guru dikeluarkan atau dipertunjukkan kepada siswa sehingga nanti orang tua siswa bisa memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Dalam sebuah
konferensi atau rapat bersama orang tua siswa, kita selaku wali kelas harus menyiapkan pokok-pokok bahasan yang nantinya akan disampaikan ketika rapat bersama orang tua berlangsung. Dimulai dari capaian siswa ketika belajar, perilaku siswa atas perkembangan yang telah dialami oleh siswa tersebut, kemudian prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa selama di kelas.